Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Azara Ivana Fatiha from Management Class 22B. Here I will explain the subject about Teknik Sampling. Understanding. Teknik sampling disebut juga dengan teknik pengambilan sampel penelitian. Sampel dalam hal ini merupakan sebagian dari populasi di dalam penelitian. Sebagai penjelasan, populasi merupakan keseluruhan objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang bisa mewakili. Teknik sampling itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu teknik sampling acak, random spacing, atau juga disebut dengan probability sampling, serta sampel non-acak, non-random sampling, yang disebut juga dengan non-probability sampling. Objektif. Efektivitas biaya. Pengambilan sampel memungkinkan peneliti mengumpulkan data dari sekelompok kecil populasi yang seringkali lebih efisien dan lebih murah dibandingkan pengumpulan data dari seluruh populasi. Efisiensi waktu. Pengambilan sampel dapat menghemat waktu dengan mengurangi jumlah pengamatan atau pengukuran yang diperlukan. Akurasi. Teknik pengambilan sampel bertujuan untuk memberikan perkiraan parameter populasi yang sedekat mungkin dengan nilai sebenarnya. Keterwakilan. Teknik pengambilan sampel harus memastikan bahwa sampel merupakan representasi yang baik dan dari populasi sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Generalisasi. Teknik pengambilan sampel harus memungkinkan generalisasi temuan dari sampel ke populasi lebih besar. Fleksibilitas. Teknik pengambilan sampel harus dapat disesuaikan dengan situasi dan tujuan penelitian yang berbeda. Tipe pengambilan sampel acak sederhana. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel dari suatu populasi secara acak, di mana setiap elemen dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Pengambilan sampel acak sistematis. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel dari suatu populasi dengan memilih setiap elemen ke N dalam populasi setiap titik awal acak dipilih. Pengambilan sampel acak bertingkat. Teknik ini melibatkan pembagian suatu populasi menjadi subkelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu dan kemudian memilih sampel dari setiap strata. Pengambilan sampel struktur. Teknik ini melibatkan pembagian populasi menjadi beberapa klaster atau kelompok dan kemudian memilih sampel klaster untuk mewakili populasi. Pengambilan sampel kuota. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan karakteristik atau kuota tertentu seperti usia, jenis kelamin, atau tingkat pendapatan untuk memastikan bahwa sampel tersebut memiliki populasi. Pengambilan sampel yang tidak disengaja. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kenyamanan atau ketersediaan seperti memilih 100 orang pertama yang memasuki sebuah toko. Purposive sampling. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan maksud atau tujuan tertentu, seperti memilih individu yang memiliki karakteristik atau pengalaman tertentu. Snowball sampling. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan rujukan dari peserta lain, seperti memilih individu yang direkomendasikan oleh peserta sebelumnya.
Pengambilan sampel multitahap. Teknik ini melibatkan penggunaan lebih dari satu teknik pengambilan sampel untuk memilih sampel seperti menggunakan pengambilan sampel bersastra diikuti dengan pengambilan sampel acak sederhana. Benefit: menghemat biaya, waktu, dan tenaga penelitian. Dengan menggunakan teknik sampling, penelitian dapat mengumpulkan data yang representatif dari populasi secara keseluruhan dengan biaya yang lebih rendah, waktu yang lebih singkat, dan tenaga yang lebih sedikit. Mendapatkan representasi sampel dari populasi secara keseluruhan. Tujuan utama dari teknik sampel adalah untuk mendapatkan sampel yang mewakili karakteristik secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dari analisis dapat diterapkan pada populasi secara umum. Perkiraan estimasi yang akurat dari parameter populasi. Dengan menggunakan teknik sampling, penelitian dapat melakukan estimasi yang akurat terhadap parameter populasi secara rata-rata, seperti rata-rata, proporsi, atau varians. Pencarian pengambilan data yang mendalam dan terrinci. Dalam beberapa kasus, pengambilan data dari seluruh populasi mungkin tidak memungkinkan atau tidak praktis. Dengan menggunakan teknik sampling, penelitian dapat mengumpulkan data yang mendalam dari sampel yang representatif. Pemilihan pengambilan data yang efisien dalam penelitian dengan populasi yang sangat besar. Pengambilan data dari seluruh populasi mungkin memakan waktu dan sumber daya yang besar. Dengan menggunakan teknik sampling, penelitian dapat menggunakan data yang cukup representatif dengan sumber daya yang lebih efisien. Conclusion: dapat disimpulkan bahwa teknik sampling adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk memilih sebagian kecil dari populasi yang akan diteliti. Terhadap berbagai jenis teknik sampling yang dapat digunakan antara lain sampling random, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, quota sampling, accidental sampling, purposive sampling, snowball sampling, dan multi-stage sampling. Penggunaan teknik sampling memiliki beberapa manfaat seperti penghematan biaya, waktu, dan tenaga penelitian. Mendapatkan representasi sampel dan populasi secara keseluruhan, memungkinkan estimasi yang akurat dari parameter populasi, memungkinkan pengambilan data yang mendalam dan terinci, dan memungkinkan pengambilan data yang efisien. Pemilihan teknik sampling yang tepat harus disesuaikan dengan pernyataan penelitian, karakteristik, dan sumber daya yang tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.